Bentar sambil saya record. Terima kasih untuk kehadiran dari siswa-siswi kelas 8B yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang soleh-solehah pada pertemuan Zoom pagi ini. Ini di luar dari jadwal, ya. Biasanya kita belajar di hari Jumat kalau sesuai dengan jadwal. Hari ini spesial karena ada supervisi bagi guru dan juga penilaian seperti biasa bagi kalian. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Pagi ini kita semua diberikan nikmat sehat, iman dan Islam. Semoga senantiasa kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam juga senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Oke, sebelum kita memulai belajar agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Kelihatan Ibu share screen? Kelihatan, Bu. Kelihatan, alhamdulillah. Oke, bentar. Oke, Fajli silahkan Nak dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Ya, kita baca Al-Fatihah dulu ya. Sama-sama yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini menjadi pembelajaran yang bermakna, menambah pengetahuan kalian, bermanfaat untuk kalian sampai nanti. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu. Yang Ibu sebutkan namanya, tolong respon ya, menjawab. Afira, tadi ada ya sepertinya ya? Afira ada, Nak? Afira, yang bisa bantu lihat posisi Afira boleh bantu jawab. Nggak kelihatan ya. Ahmad Raihan Sabani? Ahmad Raihan. Kelas 8B, Bu. Oh, astagfirullah. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Adiba Farhani. Ada Adiba? Adiba? Belum kelihatan ya? Alfia Sakinah. Ada. Alfia dibuka. Oke, Alia Maratus Soleha. Hadir, Bu. Hadir, alhamdulillah. Sehat, Nak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Khairil Akmal. Khairil Akmal. Alana, bisa minta tolong dicari ya temennya ya? Atau sambil Fajli
infokan di grup bagi yang belum gabung. Ini masih ada tiga orang lagi. 4 orang lagi. Chelsea Hadir, Bu. hadir, alhamdulillah. Husnul Hadir, Bu. hadir. Cleo Hadir, Bu. ada. Oke. Fahri Adityo ada. Iya, ganteng banget udah. Fajri Abdurrahman. Fajri Hadir, Bu. hadir. Farah Maulina. Hadir, Bu. Iya. Fajli ada ya, ketua kelas kita. Hilda Epki. Hilda mana Hilda? Bu. Hadir. Hadir, Bu. Jocelyn. Hadir, Bu. Oke. Jihan Yusra. Hadir, Bu. Yap. Kaila Adha. Hadir, Bu. Hirani. Ada Ibu sudah ngeliat yang cantik-cantik. Malika. Malika ada nggak ya? Sudah sehat ya Malika ya? Oke, tolong diingatkan. Iqbal Aditya. Hadir, Bu. Sehat, Bal? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Rofiki Ajis. Hadir, Bu. Oke, good. Alana ada. Algi Fari. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Bintang Pulung Jati. Tadi sih Hadir, ada Bu. ya? Oke. Syauki. Hadir, Bu. Hadir, alhamdulillah. Ihsan Pandu. Hadir, Bu. Ya. Pandu, sehat Pandu. Buka dong Pandu. Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu mau lihat penampakannya kelas 8, kelas 7. Waktu di 7A terdengar sering aktif. Sekarang coba lihat Pandu, buka dong Nak videonya. Pandu. Ih, malu dia. Pandu, do you hear me? Sebentar Bu. Oh, jangan-jangan belum pakai seragam nih Pandu. Oke Pandu, saya menunggumu nanti. Putra Afgan masih ada ya? Afgan, where are you? Afgan Syah? Terpental apakah? Nggak ada, Bu. Mental Nggak kayaknya ya. ada. Jaringan. Raja Hakim, sudah selesai sarapannya? Raja? Oh ada, sudah. Baru Nyalain masuk mic-nya. Putra. Ada, Bu. Oke. Oh Putra baru masuk ya jaringan biasanya. Memang ya, mohon maaf ya kalau kendala jarak jauh memang seperti ini. Semoga lancar jaringan kita. Safira? Hadir. Rafandria, kelewat. Ada, oke. Salwa Najwa. Hadir, Bu. Right, thank you. Syafi Aisyah. Hadir, Bu. Hadir. Syafira Adea. Hadir, Bu. Hadir. Selvia Rahma. Hadir, Bu. Hadir, alhamdulillah. 31 dikurang 29, 3 orang lagi, Malika ya diantaranya. Tolong diingatkan ya temannya yang belum join ke Zoom. Raja boleh di mute dulu. Oke, kayaknya ada suara kipas angin tuh. Oke. Materi kita hari ini melanjutkan yang kemarin. Kelihatan? Ibu share screen. Kelihatan, Nak? Kelihatan, oke. Materi kita masih tentang relasi dan fungsi. Kita akan mengingat lagi, kemarin kita belajar secara asinkronus, secara tidak bersama-sama, Ibu berikan PPT, lalu kalian ada yang nanya lewat WA, ada yang nanya lewat e-learning. Nah, sekarang kita belajar bersama-sama.
Bagi yang kurang jelas boleh ditanyakan. Oke, relasi dan fungsi. Relasi kita ingat lagi pengertian dan berbagai contohnya. Fungsi kita pelajari juga pengertian, contoh, rumusannya, dan bagaimana menghitung nilai fungsi puncaknya itu nanti. Oke, sebentar. Kelihatan ya? Oke, relasi. Nama lain dari relasi adalah hubungan. Relasi himpunan A ke B itu artinya memasangkan anggota-anggota A di himpunan A dengan anggota-anggota di himpunan B. Dalam matematika, contoh relasi misalnya lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan sebagainya. Ya, itu dalam matematika. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali relasi-relasi yang bisa kita amati. Oke, kita lihat di sini contohnya. Diketahui himpunan A berisi 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya adalah 1, 2, 3. Jika himpunan A ke himpunan B dinyatakan relasi kurang dari, maka lebih jelasnya dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Kita gambar diagram panahnya. Ya, jadi ada himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, ada himpunan B berisi 1, 2, dan 3. Karena relasinya kurang dari, maka kita hubungkan, kita buat garis 1 ke 2. Bacanya bagaimana? 1 itu kurang dari 2. Ada garis juga dari 1 ke 3. Membacanya 1 kurang dari 3. Lalu ada garis lagi dari 2 ke 3. Nah, membacanya 2 kurang dari 3. Bu, kenapa yang 3 dan 4 tidak ada garisnya, tidak ada panahnya? Karena 3 tidak ada pasangannya di sini ya. 3 kurang dari berapa? 3 kurang dari 3. Enggak kan? Maka sudah gambarnya seperti ini saja yang dapat ditunjukkan dengan diagram panah untuk relasi kurang dari. Bisa difahami? Halo? Ya, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Oke. Nah, nanti kalau lebih dari bagaimana? Nanti kita banyak latihan ya. Nah, relasi bisa ditunjukkan dengan 3 cara, yaitu dengan menggunakan diagram panah seperti yang barusan contoh, bisa juga menggunakan diagram kartesius atau ditunjukkan dengan himpunan pasangan berurutan. Ya, ingat 3 cara. Nah, diagram panah seperti yang tadi kita pelajari. Jadi kita ada dua. Boleh bentuknya oval seperti ini, boleh bentuknya persegi panjang, bebas untuk memasukkan semua anggota himpunan A. Nah, lalu himpunan B-nya juga dibuat satu lagi kumpulan anggotanya. Nah, di sini ada contoh tentang kegemaran atau suka akan judulnya. Di situ ada contoh Anto suka sepak bola. Berarti dari Anto harus diberikan panah ke sepak bola. Andi menyukai voli dan bulu tangkis. Berarti dari Andi ini ada 2 panah. Itu. Terus kalau membaca dari diagram ini, Budi suka apa? Siapa yang bisa baca diagram panahnya? Basket dan sepak bola. Budi menyukai basket dan sepak bola. Oke, good. Alana dan beberapa temannya. Badri menyukai Basket dan sepak bola. sama iya Fajri basket dan sepak bola. Sekarang kalau saya tanya, Ibu tanya, siapa saja yang menyukai sepak bola berdasarkan diagram panah itu? Anto, Budi, Badri. Menteri.
Apa? Budi. Siapa coba tadi itu yang mau jawab? Raise hand kali. Budi, Oh, Fajli duluan. Oke, Fajli gimana Fajli? Yang suka Badri, sepak bola? Badri, Budi, dan Anto. Badri, Budi, Budi, dan Anto. dan Anto. Oke. Andi enggak ya? Tidak, Bu. Enggak. Andi suka apa? Andi suka voli dan bulu tangkis. Oke. Nih, kalau paham walaupun soalnya dibulak-balik pasti bisa. Oke. Ya, itu ya. Ini namanya diagram panah. Berikutnya. Contoh 2. Ada himpunan P, isinya 1, 2, 3, 4. Ada himpunan Q, isinya 2, 4, 6, 8. Gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari P ke Q. Hubungannya setengah dari. Udah mulai kebayang belum? Kalau kalian menemui soal seperti ini. Jadi ada himpunan P isinya 1, 2, 3, 4. Ada himpunan Q isinya 2, 4, 6, 8. Kalian harus menggambar diagram panah dengan relasi setengah dari. Kebayang? Dibayangkan dulu. Berarti nanti satu panahnya kemana ya? Setengah dari. Itu panahnya kedua. 2. Satu panahnya kedua. 2 panahnya ke 4. 4. 3 ke 6. 6. 6. 4 ke 8. 8. Itu kalau setengah dari. Ntar kita buktikan. Ada nih, udah Ibu bikin sebenarnya. Nah, kalau faktor dari, satu panahnya kemana ya? 8, 6, 4, 2. Oh, satu. Siapa tuh tadi? Alana ya? Satu panahnya kemana Alana? 8, 6, 4, 2. Ke semua. 8, 6, 4, 2 mundur tuh. Iya. Oh, gitu. Kalau 2? 2, 4, 6, 8. Semua juga. 2 ke semua juga. Kalau 3? 6. Ayo, siapa raise hand kali ya yang mau jawab? Saya catat-catat ini yang aktif nih. Ya, apa? Alana oke, good, udah. Kalau 3 panahnya kemana ya? 3 itu faktor dari berapa, Diki? Ada yang bisa jawab? 3 kemana? Ke 6, Bu. 3 ke 6, Fajri. Oke, good. Ada lagi, Jri? Ke 6 saja atau ada yang lain? Udah. Udah. Kalau 4, Jri? Ke 8. 8, Bu. 8 sama Ke 4. 8. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, jadi kalau setengah dari tadi benar sekali 1, itu setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8. Good, benar tadi. Nah, yang tadi jawaban bersama-sama antara Alana dan Fajri, kita lihat. Ya, betul ya. Jadi 1 itu adalah faktor dari semua yang ada di Q. 2 itu juga faktor semua yang ada di Q karena kebetulan anggota Q ini semua bilangan genap gitu. 3 adalah faktor dari 6, tidak ada lagi di Q yang kelipatan 3 gitu. 4 itu tadi Fajri jawab ke 8 ya? Ya, 4 kurang juga, 8. ke 4 kan dia bisa merupakan faktor dari dirinya gitu ya. 4 adalah faktor dari 4, 4 juga faktor dari 8. Kurang 1 ya, Jri? Ya. Ya, Bu. Oke, paham ya tapi ya. Yang lain bagaimana? Biasanya Jesselyn nih bisa jawab ya yang aktif karena keaktifan kalian seperti biasa itu menjadi tambahan nilai. Nah, kalau kurang-kurang sedikit nanti dalam mengirimkan tugas nilainya karena kalian aktif dapat poin keaktifan gitu. Ya, sekarang penyajian kedua dengan menggunakan diagram Kartesius. Di bab sebelumnya, di bab 2, kita belajar tentang diagram Kartesius. Ingat ya,
ada sumbu X, ada sumbu Y, seperti itu. Nah, di sini ada contoh, himpunan A isinya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B isinya 1, 2, 3, sampai 10. Gambarlah diagram kartesius yang menyatakan relasi A ke B. Saya kasih untuk hubungan yang pertama, karena dia meminta hubungan atau relasinya adalah 1 lebihnya dari, maka ya 1 tidak ada pasangannya karena 1 tidak ada lebihnya dari berapa. Ya, kalau di B ada 0 bisa. Tapi karena di B tidak ada 0, 1 di himpunan A tidak mendapatkan pasangannya. 2 itu 1 lebihnya dari 1. Ya, jadi nih untuk himpunan A. Jadi untuk sumbu X ini berisi himpunan A. Ya, ini sumbu X. Di sini adalah anggota-anggota untuk himpunan A. Dan untuk sumbu Y-nya ini adalah nanti mewakili himpunan B. Itu. Maka 2 berpasangan dengan 1. 3 berpasangan dengan 2. 4 berpasangan dengan 3. Dan 5 berpasangan dengan 4. Bisa difahami? Jadi posisinya ini 1 lebihnya dari. Nah, kalau akar kuadrat dari berarti nanti apa yang bisa kita buat untuk diagram kartesiusnya? 1 pasangannya apa ya nanti? 1 pasangannya apa? Untuk ini relasi yang kedua, akar kuadrat dari. 1 pasangannya 1, good. 2 pasangannya? Ingat anggota B-nya 1 sampai 10 ya. 1 di A, pasangannya 1 di B. 2 pasangannya 4, bagus. 3? 9. 9. 4? 16, nggak ada. Ada nggak tapi? Tidak ada. Nggak ada. Berarti kita hanya punya 3 titik nanti ya pada diagram kartesius. Nah, kita hanya punya 3 titik, yaitu 1,1, 2,4, dan 3,9. Ya, jadi penyajian yang kedua dari relasi adalah dengan diagram kartesius seperti ini. Berikutnya pasangan berurutan, himpunan pasangan berurutan. Himpunan A berisi 1, 2, 3, sampai 25. Himpunan B berisi 1, 2, 3, sampai 10. Tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B. Dengan hubungan yang pertama kuadrat dari. 1, pasangannya apa ya? 1. 1, oke Jaslyn, good. Terus 2 ada nggak Jaslyn? Ada. 2 apa? 4. 2, 4. Terus? 39. 39. 4, 16. Tapi Nggak nyampe. Tapi ada nggak? Ada nggak? Nggak Nggak nyampe. ada. Oh, nggak ada. Berarti ada berapa tuh tadi? 3 Ya. nomor. 3 doang. Oh, coba kita lihat. Ya. 1, 1, 4, 2, 9, 3. Gitu Oh kan? iya, A ke B dibalik jadi B ke A. Ini A ke B apa B ke A? A ke B, tapi kan Oke. jadi dibalik ke B ke A kan. 1 kuadrat dari, coba. 1 adalah kuadrat dari 1. 4 adalah kuadrat dari 2. Betul kan? 4 kuadrat dari 2 bukan? 9 kuadrat dari 3. 16 adalah kuadrat dari 4. 25 adalah kuadrat dari 5. Ya. Nah, jadi bacanya kalau nanti 1, 1, 2, 4, 3, 9. Kalau seperti itu, berarti itu bukan kuadrat dari, tapi akar kuadrat dari. Gitu ya. Oke. Yang kedua, 2 kali dari. 1 atau 2 kali dari. Jadi bacanya A ke B ya. A ke B. Ayo pasangannya apa? 2 kali dari. Ini adalah 2 kali dari ini. Ini Kali adalah 1 2 pasangannya kali 2. dari ini. Apa?
Satu pasangannya 2. Satu Satu, pasangan. dua. Satu itu 2 kali dari 2. Emang 2 kali 2 1. Bukannya 3 ya? Ayo. Jangan sampai salah membaca. Ayo. Bla bla adalah 2 kali 2,1. bla bla. 2,1. Terus 6,3. 6,3 langsung. 4,2. 4,2. 6,3. 8,4. Yang urut. Ayo. 6,3. 6,3. 8,4. 8,4. 10,5. Oke, kita lihat. Ada lagi? 12,6. Ada berapa coba? Ada 10. Ada 10. Coba kita lihat. Mana? Ya, ini ya. 2 itu 2 kali dari 1. 4 itu 2 kali dari 2. 6 itu 2 kali dari 3. Jadi ini semua yang ada di himpunan B ikut ya, karena 2 kalinya ada ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kan? Nah, jadi ini adalah himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B dengan relasi 2 kali dari. Yang C, 1 kurangnya dari. Lebih banyak atau lebih sedikit? Jawabannya nanti. Lebih sedikit. Lebih sedikit. 1 kurangnya dari. Lebih banyak. Banyak ya. Karena kan 1 itu, 1 pasangannya apa 1? 2. 2. 2 pasangannya apa? 3. 3. 3 pasangannya? 4. 4. 4 pasangannya? 5. 5. Sampai terakhir apa? Terakhir apa? 10. Terakhir apa? 10. 10. 11. 11. 1 kurangnya dari. Coba kita lihat. 1, 2, 2, 3. 11 kan di sini nggak ada 11 kan? Ya, berarti maksimal di sini adalah 10. Jadi di sini mulai dari himpunan B-nya mulai dari 2, 3, 4 sampai 10. Bacanya gimana? 1 itu 1 kurangnya dari 2. 2 itu 1 kurangnya dari 3. 3 itu 1 kurangnya dari 4. 4 itu 1 kurangnya dari 5, gitu ya. Dan seterusnya terakhir 9 itu 1 kurangnya dari 10. Karena maksimalnya 10 himpunan B-nya. Bisa ya dipahami? Bisa. Ada yang masih bingung-bingung. Jadi membacanya bla bla yang depan ya. Himpunan A adalah relasi dari himpunan B gitu. Ya, di sini tadi nih memang kecohan yang sering terjadi adalah kuadrat dari sama akar kuadrat dari. Nah, hati-hati ya. Difahami lagi. Kalau umpamanya lagi nggak konsentrasi, dilihat aja contohnya. Oh, begini. Oke, cara membacanya ingat kata Bu Retno. Depan adalah bla 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 dari yang belakang gitu. Oke, sekarang kita coba. Jika ada himpunan A berisi 2, 3, 4, dan 5, himpunan B isinya 0, 1, 2, dan 3 dengan relasi 2 lebihnya dari, maka himpunan pasangan berurutannya 2,0. 3, siapa mau jawab? 1. Terus? 4,2. 4,2. Ya, Jaslyn. Terus? 5,3. Apa? 5,3. 5,3. Oke, good. Sekarang Ibu minta tolong Cleo, ada Cleo? Cleopatra? Oke, biar semuanya dapat bonus nilai. Oh, Putra deh, Putra Afgan. Di situ kita akan membuat diagram panah, Putra. Berarti di himpunan A kita tulis apa saja anggotanya? Sini, sudah Ibu siapkan tempatnya? 2, 2, 3, terus? 4, 5. 4, 5. Anggota B apa saja? 0. Bintang. Bintang dulu, bintang pulung. Yuk. Yang lagi di 0. desa. 0.
1, 1, 2, 2, 3. 3. Dah, sekarang bagiannya Chelsea menghubungkan. 2 kemana? 2 ke 0. 2 ke 0. 3 ke 1. 3 ke 1. 4 ke 2. 4 ke 2. Oh, ini Ibu terhapus tadi. Oke, lalu? 5 ke 3. 5 ke 3. Jangan lupa di sini ditulis relasinya, aturannya. 2 lebihnya dari. Maaf ya, Ibu kalau nulis di seperti ini agak acak-acakan ya. Jadi kalian nanti harus bisa membuat atau menyajikan relasi dalam bentuk pasangan berurutan ataupun diagram panah dan kartesius. Oke, nah bisa nggak kalau disuruh membuat seperti ini? Membuat diagram panahnya. Siapa yang mau coba? Ibu yang nulis, kalian yang bicara. Yang lain boleh sambil coret-coret di kertasnya. Raise hand please. Ibu contohkan dulu. Untuk yang A misalnya, saya gambar himpunan. Kan disuruhnya gambar diagram panah. Yang sudah ada di situ adalah pasangan berurutan ya. Berarti kalau ini dimisalkan himpunan A dan B, anggota A-nya apa saja? 1, 2, 3. 1, 2, 3, good. Anggota B-nya? 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Dari berapa? 2, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Lalu kita hubungkan berdasarkan diagram, berdasarkan himpunan pasangan berurutan 1, 2. 1, 3. 2 ke 4. 3 ke 5. Terus yang B. Anggotanya apa saja? 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus satu lagi? 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3 juga. Lalu dipasangkan seperti ini ya. Oke. Yang C? 3, 5, 3, 5, 7. 3, 5, 7. Nanti kalian coba yang rapi ya di buku kalian. 3, 5, 7. Yang di sebelah kanannya himpunan 4, 6, kodomainnya 8. 4, 8. 6, 8. 3 ke 4, 5 ke 6, 7 ke 8. Yang D? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Satu lagi? 3, 5. 3, 4, 5. Kita hubungkan 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Oke. Ya. Sekarang ada selain kalian diminta untuk menggambar diagram panah, tentukan termasuk fungsi atau bukan fungsi. Nah, ciri-cirinya Nggak ada yang double. kalau dia merupakan fungsi, iya betul sekali Alana, maka domain atau daerah yang ada di sebelah kiri itu hanya tepat mempunyai satu pasangan. Jadi yang A ini fungsi atau bukan? Bukan. Bukan. Siapa yang bikin salah? Karena nomor 1. Satunya ini dia mempunyai dua pasangan, tidak boleh. Mendua tuh Alana ketawa-tawa dia. Saya diajarin guru saya gitu, Bu. Oh, iya. Kalau fungsi itu nggak ada yang selingkuh, ada yang jomblo. Oh iya benar. Oh kamu les ya, iya. Jadi katanya gitu gampangnya bahasa anak-anak nih. Kalau suatu hubungan relasi dikatakan fungsi, jika domain yang di sebelah kiri ini, kalau dia berbentuk diagram panah, yang di sebelah kiri ini nggak boleh jomblo dan nggak boleh mendua. Jomblo itu artinya begini misalnya, ini ada fungsi, ini pesini, ini ke sini. Nah ini nggak punya pasangan, jomblo. Ini bukan fungsi. Atau mendua seperti ini, nggak boleh. Ini bukan fungsi. Ya gampangnya begitu memang Alana. Ya,
Jadi yang B ini fungsi bukan? Fungsi. Fungsi, semuanya punya pasangan tepat satu. Yang C? Fungsi juga. Fungsi juga. Yang D? Fungsi juga. Kalau di diagram panah tadi bahasa Alana tidak boleh jomblo atau mendua, kalau di himpunan pasangan berurutan, maka kita menentukan dia fungsi atau bukan, konsentrasi pada bagian depan atau belakang? Bagian depan. Berarti depannya ini, domainnya ini tidak boleh berulang. Ketika dia satu, itu tidak boleh dikatakan sebagai fungsi itu. Oke, good. Ya, diingat-ingat itu, Bu. Kalau belakangnya berulang nggak apa-apa. Istilahnya gini, atau ya selain jomblo dan mendua, Alana. Kalau Ibu begini, setiap anak pasti dilahirkan oleh seorang ibu. Nggak mungkin kan ini anak dilahirkan dari batu yang jomblo ini tadi loh. Atau anak ini dilahirkan oleh ibu A, anak ini juga dilahirkan oleh ibu B, nggak mungkin gitu. Jadi ini anak, ini ibu. Nah, anaknya ini harus punya ibu semuanya gitu. Ya, untuk mengingatnya terus kalau yang ini fungsi atau bukan nih? Ibu kasih gambaran sepintas. Fungsi bukan? Fungsi. Fungsi. Kenapa? Karena yang kosong yang kanan doang. Ya karena semua himpunan di A, semua himpunan A tepat mempunyai satu pasangan gitu. Misalnya ini anaknya ini ada 3, ibunya 1, boleh kan? Mama, kamu juga ada kan yang anaknya lebih dari 1 gitu. Nah yang ini, ibu ini belum ada anaknya, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan ini tetap ibu-ibu gitu. Jadi konsentrasinya di domain ya, tuh untuk membedakan fungsi dan bukan fungsi. Oke, next. Nah, kalau kamu disuruh membuat atau menentukan ini relasinya apa nih yang pas nih? Ibu kota dari. Oke, boleh. Ibu kota dari negara gitu ya? Kan negara ya ini bicaranya ya. Yang A-nya itu ibu kota, kota-kotanya, yang B nama negaranya. Oke, boleh. Ibu kota negara. Kalau yang B? Nama guru sesuai mata pelajaran. Guru mapel gitu ya. Bu Zahra, guru mapel IPA. Bu Retno, guru mapel matematika. Pak Zulfikar, guru mapel TIK. Sekarang Ibu flashback sedikit. Yang A tadi ini fungsi atau bukan? Fungsi. Karena alasannya apa? Karena dia satu-satu gitu. Oh, karena satu-satu. Karena pasti setiap negara itu pasti satu ya. Ibu kotanya 1. Kalau yang B fungsi bukan? Fungsi. Fungsi juga. Ayo, siapa yang mau lagi baru lihat? Enggak. Kenapa tuh yang bilang enggak? Ayo, Jaslin ya. Kenapa? Zulfikar kan bukannya ini ya informatika. Nah, iya tik itu informatika. Tik itu Fungsi. Tapi waktu kelas 7 kamu diajar apa sama Pak Jul? IPS. Nah, berarti fungsi bukan? Bukan. Karena Pak Jul mengajar TIK juga mengajar IPS kan? Ya, belum tentu menjadi fungsi. Tapi dalam hal ini karena di sini Pak Jul hanya mengajar TIK, berarti kalau di sini fungsi gitu. Tapi kalau dalam kehidupan nyatanya antara guru dengan mapel yang diampu itu belum tentu merupakan fungsi karena ada guru yang mengajar TIK, mengajar juga IPS gitu ya. Oke. Nah, kalau ini apa ya relasinya? Tadi udah mengulang. Kuadrat dari. Satu adalah kuadrat dari. Nah, itu dia, jangan tertipu. Kalau posisinya seperti ini, maka dia relasinya adalah akar kuadrat dari, jangan salah membaca, 1 adalah akar kuadrat dari 1, 2 adalah akar kuadrat dari 4, 3 adalah akar kuadrat dari 9, 4 adalah akar kuadrat dari 16. Oke, jangan tertipu. Oke, sekarang kita ke fungsi yang tadi dibicarakan.
Fungsi adalah suatu aturan yang memasangkan tiap anggota X pada suatu himpunan yang disebut daerah asal atau domain dengan tepat sebuah nilai Y dari himpunan yang kedua disebut daerah kawan atau kodomain. Ya, himpunan nilai yang diperoleh disebut daerah hasil atau range. Jadi ingat ada tiga hal, tiga istilah yang kalian harus pahami, yaitu domain, kodomain, dan range. Domain itu nama lainnya adalah daerah asal, kodomain daerah kawan, dan range adalah daerah hasil. Oke, perhatikan contoh. Nah, kalau dia dalam bentuk diagram panah, maka jelas sekali semua yang ada di sebelah kiri itu namanya domain. 0, 2, 4, 6. Semua yang ada di himpunan yang dituliskan di sebelah kanan itu namanya kodomain atau daerah kawan. 1, 2, 3, 4, 5. Range atau daerah hasil itu hanya yang ditunjuk oleh panah. Apa saja? 1. Apa tuh? 2, Range-nya? 5. 1, 2, 5. Oke. Ya, bisa ya bedain domain, kodomain, dan range. Pertanyaan Ibu. Apakah setiap range merupakan kodomain? Iya. Setiap range pasti ada di kodomain ya, tapi setiap kodomain belum tentu merupakan range. Nih contohnya 3 dan 4 dia nggak masuk dalam range. Iya, oke. Ya, dari diagram panah yang tadi, yang barusan, fungsi A dan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Himpunan A isinya tadi sudah kita sebutkan, itu namanya domain. Himpunan B yang di sebelah kanan, 1-5, itu namanya kodomain. Dan yang tadi disebutkan, 1, 2, dan 5 yang ditunjuk panah, itu namanya hasil atau range. Nah, notasi dari fungsi. Fungsi itu nggak mesti ditulis dengan FX, kadang GX, kadang HX. Jadi begini cara menuliskan notasi fungsi. Ya, membacanya bagaimana? Nih kalau ada panah-panah gini, F memetakan X ke Y. Tuh. Kita lihat di sini. Nah, sama seperti tadi relasi, fungsi juga dapat dinyatakan dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Di sini ada contoh himpunan A yaitu huruf vokal A, I, U, E, O. Himpunan B berisi 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana jika kalian diminta untuk membuat diagram panah yang di sini sudah ada. A itu nanti dipetakan ke 1, I dipetakan ke 2, U ke 1 juga, E ke 4, O ke 2. Lalu kalian diminta untuk menyatakan dengan diagram kartesius dan himpunan pasangan berurutan. Kebayang ya? Mirip sama yang tadi. Nih, ya, ini sesuai aturan tadi. Ini kita nyatakan dengan diagram panah, ini kartesiusnya, dan himpunan pasangan berurutan. Bisa? Ada kesulitan menyatakan fungsi ini? Lanjut? Lanjut. Paling kan Lanjut. kartesius yang kalau pakai garis horizontal sama Kartesiusnya bingung? Kenapa? enggak, kalau misalnya Kalau nggak pakai titik gitu. Oh, kalau misalnya disuruh bikin Vertikal. sendiri gitu. Oh ya, gini. Kalian kan waktu itu mengerjakan KI 3 apa KI 4 ya. Mengerjakan KI 4 di mana Ibu suruh bikin titik ini ada di kuadran berapa. Nah, itu masih ada beberapa yang kurang tepat. Ya, tipsnya pertama kalau membuat kartesius, pakailah itu pasti penggaris gitu ya. Ini jangan dicontoh nih Ibu bikin apa tulisan-tulisan di laptop ini tidak menggunakan penggaris. Kalau kalian nulisnya di buku pakailah penggaris atau gunakan buku berpetak gitu ya supaya tidak ada skala-skala yang satu kekecilan, yang satu kegedean gitu. Jadi agar lebih tepat gitu ya Alana ya.
Nah, sumbu X itu untuk domain ya. Jadi titik-titik domainnya itu dilihatnya di sumbu X. Nah, sumbu Y itu untuk range-nya gitu. Dia untuk kodomain. Jadi nanti ketemu si domain dan kodomain di satu titik, itulah yang disebut range. Ya, nanti kita lihat lagi. Ya, Alana? Iya, Biasanya permasalahannya sih karena males Bu bikin kotak-kotaknya, biasanya gitu. Ya enggak, ya enggak. Nah, penggaris itu diciptakan ada skala-skalanya, maksudnya supaya jarak antara satu titik dengan titik lainnya pada koordinat kartesius itu sama gitu. Yang tadi Ibu bilang enggak kepanjangan, enggak kependekan. Ini 0 ke 1 jauhan, giliran 1 ke 2 deketan. Nah, tapi kalau kita menggunakan skala yang ada pada penggaris itu lebih rapih. Atau paling enak memang pakai buku berpeta gitu. Nah, ini rumusan yang penting, banyaknya pemetaan dari dua himpunan ya bisa dicari dengan rumusan kalau dari himpunan A ke B berarti B pangkat A. A dan B itu adalah banyak anggota himpunannya. Tinggal dibalik ya. Kalau A ke B berarti B pangkat A. Kalau B ke A pangkat B itu. Kita lihat. Nah, kalau ditanya berapa banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A yang isinya kecil dengan B yang isinya 1, ada berapa? Berdasarkan rumus tadi. Ada berapa? Jadi ke-nya dulu pangkat asalnya. Ada berapa? Saya kembalikan nih. Nih rumusnya ya. Kalau dari himpunan A ke B, B pangkat A. Banyak anggota himpunan B, pangkat banyak anggota himpunan A. Kalau B ke A, banyak anggota himpunan A, pangkat banyak anggota himpunan B. Nah, sekarang kita terapkan. Ada berapa banyak pemetaan dari himpunan A yang isinya 1 ke himpunan B yang isinya juga hanya 1 anggota. Ada berapa? 1. 1. Dari mana? 1/1. 1 pangkat 1. Good. 1 pangkat 1. Kalau yang ini dari C ke D ada berapa? 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 2. tuh berapa? Ini kan 1 2. pangkat 1, 1. 2. 2. Oke, kita buktikan. 1 pangkat 1 berarti kan dia cuma begini saja nih pemetaannya. Ini himpunan A, ini himpunan B, ini A ke 1. Itu doang, nggak ada lagi kan karena anggotanya hanya 1. Nah, sekarang kalau yang C ke D. C ke D. Ini 1. Ini isinya AB. Ada 2. Nanti ada dua pemetaan. Kita buktikan. Nah, bisa jadi pemetaannya seperti ini kan? Ya? Atau tuh. Jadi ada 2. Ini yang pertama, ini yang kedua. 1 ibunya siapa? Bisa jadi 1 ibunya ibu A. Atau 1 ibunya siapa? 1 ibunya ibu B. Jadi ada 2 pemetaan. Oke. Nah, berikutnya jawab. Raise hand untuk yang C. Partisipan raise hand untuk yang C. Berapakah jawabannya? Berapa? Dari himpunan I ke himpunan J. Himpunan I anggotanya ada 3, himpunan J anggotanya ada 2. Berapakah banyak pemetaan? Alana raise hand. Apa Alana? 8, Bu. 8. Dari mana Alana? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Good. 8. Oke, turunkan tangan Alana. Yang lain. Untuk yang A. Alana udah dapat poin banyak banget ini. Untuk yang A, ayo semua bisa. Gampang banget, tinggal ini pangkat ini gitu. Ayo, kapan lagi? Afgan Syah, oke. Apa Afgan? 4, Bu. 4. Dari mana Afgan? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. F pangkat E ya, Ibu tulis dulu nih. 2 pangkat 2. 4. Good, Afgan. Yang D. Siapa mau jawab? Raise hand, please.
Bonus nilai, bonus nilai. K ke L, K ke L. Alana lagi, saya tunggu dulu ya. Yang kedua siapa ya? Terus ya, Alana jadi dewan juri. Afgan lagi yang nunjuk, Afgan jadi dewan juri. Yuk. 2 orang jadi dewan juri. Sorry. Oke. Yang lain? Saya tunjuk apa nih? Supaya menambah nilai yang kurang kemarin loh. Alfia Sakinah? Alfia? Alfia Sakinah? Kemana dirimu? Safira adik-adik? Nggak kelihatan Alfia. Ayo adik. 243, Bu. Oke, itu bisa. Kenapa nggak dijawab? 243 dari mana? Syafira Adea. Ayo, dari mana? 3/5. Cakep. 3/5, 243. Oke, good. Kan enak Syafira kalau masuk catatan buku tambahan nilai. Oke, yang B. Raise hand, please. Oh ya, tadi harusnya yang bilang benar atau salah. Alana ya dewan juri. Ayo yang B. 9. Salwa Najwa. Oke, Salwa Najwa. 3/2 bukan? 3/2 bukan. Alana 3/2 bukan. Yang B. Iya, Bu. Iya, 3/2 berapa Salwa? Salwa. Habis jawab 9. jangan hilang. Oke, 9. Terakhir. Saya, Bu. Siapa saya tuh? Gislin. Oh, Jesslyn. Wah, kenapa enggak Raisan, Jesslyn? Raisan dong, cepat pencet. Enggak ada. Oh, ini ada. Oke, apa Jesslyn? Yes. 5/4 bukan, Bu. Oh, kok nanya sama ibu malah? Saya 5/4. Oh, berapa emang 5/4 Jesslyn? 625. 625. Enggak usah takut kalau emang benar kan. Kita kembalikan ke konsep. Kalau M ke N berarti N pangkat M gitu kan. N-nya 5. M-nya 4. 5/4 betul 625. Oke, good. Thank you Jesslyn. Dapat bonus nilai nanti. Oke. Nah, berikutnya. Jika kalian menemui soal seperti ini, diketahui suatu fungsi X memetakan ke X tambah 2 dengan daerah asal fungsi X sedemikian sehingga 1 kurang dari X kurang dari 6, X elemen bilangan asli. A itu asli ya. Kalian diminta pertama, tentukan rumus fungsi. Nah, wah Bu, males banget Bu. Biasanya kalian itu malas membaca atau memahami ini nih. Iya gak? Itu nggak ngerti Bu. Nah, Karena jadi pada nggak tahu itunya, tandanya, nggak tahu tandanya. simbolnya. Jadi cara pertama adalah ya semuanya nih. Ini A, kalau A itu bilangan asli, C itu cacah, itu difahami dulu. Lalu lihat batasan-batasannya. Di situ ada 1 kurang dari X kurang dari 6. Berarti kamu mencari bilangan asli yang lebih dari 1 tetapi kurang dari 6. Habis 1 berapa? 2 gitu kan? Terus habis 2? Habis 2? 3. Terus 4. Terus 5. Kan sampai kurang dari 6 berarti udah selesai gitu. Nah, kita sudah menjawab untuk yang mana itu? Menjawab yang mana? Yang B gitu ya. Oke, kita lihat kalau kamu ada soal demikian, ditanya tentukan rumus fungsi. Sudah ada di sini, berarti rumus fungsinya adalah X tambah 2. Selesai jawaban untuk pertanyaan A.
Pertanyaan B, tentukan daerah asal fungsi. Di sini udah dikasih tahu juga di soal. Daerah asal fungsi bla 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 bla, cuman dalam bentuk simbolis. Kalian harus menentukan tapi dicacah gitu di data. Nah, ini daerah asalnya D, yaitu 2, 3, 4, 5 gitu. Terus untuk menentukan daerah hasil bagaimana, Bu? Nah, untuk menentukan daerah hasil, kita tulis dulu rumus fungsinya, yaitu X tambah 2. Lalu si asal tadi, si domain tadi kita masukkan ke rumus fungsi. X-nya diganti sama 2. Jadi 2 tambah 2, 4. 3 tambah 2, 5. 4 tambah 2, 6. 5 tambah 2, 7. Selesai. Maka daerah hasilnya adalah 4, 5, 6, 7. Paham? Sampai sini paham? Apanya yang Bu. diganti tadi? Apanya yang diganti? Dari fungsi ini apanya yang diganti? Domainnya. Domainnya, X-nya diganti dengan domain. Betul. Nah, terus untuk yang D seperti apa? Jika fungsi X-nya sama dengan 15, berapakah X-nya? Nah, ini yang ditanya domain sekarang. Bagaimana mengerjakannya? Jadi kita tulis fungsi X sudah ada di situ sama dengan 15. Fungsi X-nya tadi kan X tambah 2. Nih, fungsi X tambah 2 ditulis di bawahnya. Sama dengan 15. Maka untuk mendapatkan X-nya, 15 dikurang 2. Kenapa, Bu? Kurang 2 dari mana? Ingat, pelajaran aljabar, ya kan? Penjumlahan kalau pindah Pindah ruas menjadi pengurangan. Jadi X-nya sama dengan 13. Itu ya. Bisa difahami ini. Jadi kalau sudah ada rumus fungsi ditanya domain, rumus fungsinya tulis di bawahnya. Maka domainnya bisa kita cari. Berikutnya. Oke. Siapa mau bantu jawab? Apa? Untuk jawaban A. Tentukan rumus fungsi. Tadi sudah. A. Berarti? Sekarang pukul 8. Yuk. Sudah ada di soal loh. 5X min 3. Iya, yang lengkap ya. Jadi kalau disuruh menulis Sama rumus dengan fungsi, 5X min 3. cakep Putra. Sip. Nah, terus yang B, menentukan nilai fungsi untuk X sama dengan 4. Ditulis lagi rumus fungsinya. Lalu mencari nilai fungsi untuk X sama dengan 4. Berarti X-nya diganti 4. Siapa mau coba cari? Sebutkan. 525. Dikali ya, dikali. 20. Dikali. Berarti 20. gimana? 17. Ya, gimana Oke. caranya Fajri? Ibu nulis apa nih? 5. 5 dikali 4. Cakep. Terus? Dan kurang 3. Ya, lalu? Sama dengan 20 dikurang 17. Dikurang 3. Iya, pelan-pelan. Dengan Pelan-pelan. 17. Sip. Oke, Fajli. Terus, ada pertanyaan satu lagi untuk X sama dengan min 1. Berarti, Ibu tulis apa di sini? 5 5. dikali min 1. Dikali min 1. Ya. Di min 3. Iya. 5 dikali min 1 berapa sih? Minus 5. Min 5. Terus, ini ditulis lagi kan? Berapa hasilnya? Minus 8. 8. Cakep. Wah, pinter-pinter. Udah bisa mencari nilai fungsi. Lanjut. Siapa mau coba? Untuk yang A. Langkah pertama, tulis dulu. Itu sudah ada rumus fungsinya. Ayo, Ibu harus tulis apa ini? G. Sama dengan Kurung minus 2. X. X. Oh, yang ditulis jangan langsung Min soalnya, 4. tapi 4X. iya betul. Ditambah Rumus 3. fungsinya dulu. Jadi ini adalah Google Map kita gitu. Lalu baru bawahnya apa? G. Betul. Sama G dengan minus 2. minus 2 ditambah 4 X tambah 3. Ya, berapa tuh? Ini berapa nih? Min kali min 8. Oke. Min 8 atau 8? 8. Oh iya. 8. 8 tambah Plus 3. 3 berapa? 11. Oke. Tanyaan yang B.
Kita tulis dulu rumus fungsi yang awal, gitu kan? Terus dia ada GA. GA berarti X-nya diganti dengan huruf A. A. Jadi min Minus 4A. 4A tambah 3. Nilai GA-nya berapa? Min 5. Min Min 5 gitu. Bisa dicari ya A-nya ya. Min 4A sama dengan min 5 min 3. min 3. Cakep. Min 4A sama dengan min 8. min 8. Cakep. A-nya A sama dengan min 8 bagi 4. berapa? 2. Iya, 2. Wait. Bentar. Oke, jawabannya 2. Oke, ini ada yang masih minta masuk karena jaringan mungkin. Ya. Nah, ini agak sedikit lebih panjang ini caranya. Sama sih, mirip-mirip sih. Jadi, jika kalian punya fungsi, ya Bu, fungsinya A sama B-nya masih berbentuk variabel. Kita cari dulu nilai variabelnya, ya. Jadi caranya adalah kalian tulis rumus fungsinya. Gitu. Lalu di sini diketahui F2. Berarti X-nya diganti sama 2. A kali 2. 2A ditambah B. Bu, A kali 2, A2, Bu. Nah, biasanya koefisien ditaruh di depan ya, jadi 2A. Nilai dari F2 sama dengan 10. Lalu ada informasi lagi F-4. F-4. Berarti persamaan kita menjadi min 4A ditambah B sama dengan berapa nilai F-4? Min 8 gitu kan. Nah, ini Pindah ruas. ya dikurangin ya, kita kurangin. Ini habis kan? B dikurang B habis. 2 dikurang minus 4. 6A. Iya, cakep Fajli. 10 dikurang minus 8, 18. A-nya bisa dapat nggak? Dapat. Berapa? 3. Iya, 18 dibagi 6, 3. Kalau kita sudah dapat A-nya 3, bisa cari B dengan cara substitusi. Pilih salah satu persamaan, boleh yang atas, boleh yang bawah. Ibu ambil yang atas misalnya. 2A ditambah B sama dengan 10. 2 kali A-nya sudah dapat kita, yaitu 3. Ditambah B sama dengan 10. 6 ditambah B sama dengan 10. B-nya sama dengan 10 kurang 6. Berapa? B-nya 4. 4. Sudah dapat dong. Berarti nilai A dan B adalah 3 dan 4. Bentuk fungsinya. Jadi bentuk fungsinya fx sama dengan tadi kan ax tambah b. A-nya sudah dapat, kita ganti dengan bilangan yang sudah kita dapat, yaitu 3x ditambah 4. Iya, b-nya sudah diganti Fajli dengan 4, kan udah dapat tadi. Nah, berikutnya ada pertanyaan bayangan dari minus 3. Berarti f minus 3. X-nya diganti minus 3. Jadi 3 dikali minus 3 ditambah 4. Berapa ini? Minus 9 tambah 4 sama dengan minus 5. Selesai. Gitu. Itu lagi nih terakhir. Dengan cara yang sama. Ayo, siapa yang mau diktein? Ibu yang nulis. Apa dulu yang Ibu tulis? Fx sama dengan Ax tambah B. Oke. Lalu? Fx sama dengan 2. F2. Oke. Sama dengan 2 sama dengan Ax. 2A. 2A. X-nya udah diganti, B. Afgan. 1. Oke. Terus? Habis itu F7. 7. Sama dengan 7A. 7A tambah B sama dengan 16. Oke. Seret. Dikurang. Ibu kurang ke atas nih ya, karena bilangan yang bawah kecil. Lebih besar, maaf. Terus 7A dikurang 2. 5A. 5 sama dengan 15. Cakep.
A-nya bisa dapat? A-nya 3. 3. Iya. Terus, Ibu nulis apa lagi? Terus F. disubstitusi Substitusi 2A tambah B tambah B. sama dengan? 1. Ya, Sama Pak Itu Haji 2 Jatuh. dikali 3 tambah Iya. B Heeh. sama dengan 1. Iya. 6 Terus? tambah B sama dengan 1. Oke. Lalu? B? B sama dengan 1 minus 6. Cakep. B Berapa? sama dengan minus 5. Nah, pertanyaan dia, nilai dari A dikurang B. 3 dan minus 5. 3, nilai 3. dari, jadi harus dicari. 3 dikurang B. B-nya ini kan? 8. Iya, cakep. Dah, terus rumus fungsi. Bentuk fungsinya. Fx Fx sama dengan A-nya udah ada. 3x tambah minus Tambah. 5. Iya, tambah min 5 langsung boleh ditulis gini ya. Oke. Terakhir bayangan dari 1. F1 sama dengan 3x 3 kurang 5. 3 kali? 3 kali 1 kurang 5. Iya. Berapa? Kurang 5. 3x kurang 5. Udah nggak ada X. Udah nggak ada Iya. X. 3 kurang 5 sama dengan minus 2. Min 2. Oke. Sip. Begitu cara. Ini ada di buku Mandiri kalian. Di buku Mandiri halaman berapa ya? Ibu lupa. Ada ini dari buku Mandiri. Ibu ambil. Nanti bisa dilihat. Oke. Kita akan coba quizzes ya. Siap-siapin, pegang gadgetnya. Ayo, yang lain. Kita uji kemampuannya dengan live quizzes. Oke, bentar Ibu lihat. Yang lain diingatkan ya, tuh di grupnya. Bentar. Quizzesnya di mana ya, Bu? Nanti Ibu kasih linknya di chat. Atau kamu buka quizzes dengan kode tersebut. Bentar. Sebentar. Yang lain diingatkan temannya. Oke. Ini sudah kelihatan linknya? Maaf, sudah kelihatan kodenya maksud Ibu? Kodenya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, ini saya coba copy link. Ibu taruh di chat room. Oke, sudah ada juga di chat. Silahkan diklik. Tautan yang ada di chat atau kalian buka quizzes dengan kode 5498831. Semuanya mencoba, ayo diingetin teman-temannya. Iya, sudah ada Alana Putra masuk. Yang lain diingatkan, sudah ada 2 orang masuk. Jesselyn masuk, sudah 3, ayo yang lain. Rofiki, Cleo, Kirani, Alia, Maratu Soleha, oke sip. Jihan, sudah 8 orang bergabung. Kita lihat. Siap, oke. Syafi Ayesa, sudah 13 orang. Siap, Fajri, Fahri Adityo. Kita tunggu sampai 20-an lah. Ini nanti kita masukkan ke dalam nilai harian kalian. 18, ayo yang lain diingatkan. Bergabung, tenang, memang belum ada apa-apa di quizzes kalian. Nanti ketika Ibu klik start, kalian bisa mulai langsung mengerjakan dan Ibu bisa lihat siapa posisi tertinggi. Ya, harus cepat dan tepat. Hilda FK, oke sudah 21, 22. Oke, siap ya? Are you ready? Start. Silakan dijawab. Iya. Soal pertama, ini dalam waktu 1 menit. 1 menit. Silahkan dipilih jawabannya yang paling tepat. 1 menit. Kalau sudah, nggak apa-apa. Belum 1 menit kamu yakin dengan jawabanmu, pilih nanti ketahuan.
Ya, sudah ada yang mulai menjawab-jawab. Ayo. Ya, 23 detik lagi. Ayo, segera dijawab. Pilih aja. Dianalisa A, B, C, D. Jawabannya yang mana ya? Sudah mulai menghitung mundur dia. Ya, ayo yang belum memilih segera. 3, 2, 1. Oke. Kita lihat berapa orang yang benar. Siapa? Wah, paling tinggi adalah Kirani. Ada 14 anak yang menjawab benar. Ya, ada 14 anak yang menjawab benar. Untuk soal nomor 1. Jawabannya 2, 2, 4, 2, 4, 4, 6, 2. Ya. Berikutnya, Handphone siap? saya nge-lag. Ah, nge-lag. Tadi saya udah mencet. Cuma nggak Iya, bisa. cari posisi. Berikutnya, soal kedua. Soal kedua, dilihat ada himpunan K dan L, ada himpunan pasangan berurutannya seperti itu. Maka relasi ini mengulang-ulang saja dari yang tadi sudah kita bicarakan. Oke. Yo, masih ada 30 detik. Ya, mulai menghitung mundur. Semuanya menjawab. Yang ngelek-ngelek cari di mana posisi yang sinyalnya bagus. Relasinya apa? Oke, waktu habis. Ada berapa orang yang menjawab benar? Kita lihat. Wah, sekarang Alana yang memimpin. Ada 11 dengan jawaban benar. Setengah dari. Siap ya? Soal ketiga. Yo, ada himpunan K juga. Bisa cepat menjawab ini, gampang sekali. Yo, dijawab mudah kok. Soalnya nggak susah-susah. Bagi yang sudah menjawab, menyiapkan alat tulisnya. Karena nanti ada hitung-hitungnya juga. Kalau ini masih menganalisa. Tadi Alana pertama Kirani tergeser. Sekarang apakah terjadi perubahan untuk skornya? Ya, waktu habis. Siapa yang memimpin saat ini? Oh, Alana masih memimpin, diikuti oleh Fazli. Ya, ada 15 yang menjawab benar. Masih ada yang salah? Diingat-ingat lagi. Soal keempat. Nah, ada gambar. Disuruh menentukan relasi. Gampang dong. Kayaknya tadi udah muncul, masih ingat nggak ya? Masih ingat nggak ya? Ayo, ini tadi sudah dibahas loh. Yuk. 30 detik lagi. Ya, segera dipilih. Jawabannya apa?
Ya, sudah dihitung mundur, semua milih. Kalau tidak milih udah dianggap salah. Oke, waktu habis. Waktu habis, posisi tertinggi saat ini. Ibu, saya nge-lag tadi, salah pencet. Salah pencet, nge-lag. Oh. Aduh, salah pencet. Safira ternyata yang ada di posisi teratas. Soal kelima. Cari posisi, jangan sampai manjat genteng tapi. Nah, domain, ya ampun, cuman menentukan domain dan range. Mudah sekali. Nggak apa-apa, nggak usah nunggu waktunya berjalan. Kalau sudah yakin dengan jawabannya langsung pilih. Karena yang tercepat dan paling tepat itu dia dapat jadi pemimpin nanti. Yo, ayo. Dipilih. Domain adanya di mana ya? Range adanya di mana? Tadi sudah dijelaskan. Ya, sudah mulai menghitung mundur. Apakah terjadi perubahan di leaderboard kita? Oke, siapakah pemimpinnya untuk kali ini? Syafira, Syahida, Chelsea yang kedua. Oke, next. Soal ke-6. Ada 10 soal. Nah, ini dia. Ada rumus fungsinya, yaitu 3X dikurang 1. Daerah asal, yaitu bilangan asli yang kurang dari 5. Apa ya daerah hasilnya? Dihitung. Bilangan asli mulainya dari 1. Yo, dihitung. Untuk menghitung cepat, bisa ambil dari bilangan terendah dan tertinggi mungkin. Oke, sudah mulai banyak yang jawab. Ayo, semoga tidak nge-lag jaringannya. Waktu habis. Pemimpin kita untuk sampai soal nomor 6 ini adalah Safira. Diikuti Chelsea dan Fajli. Ada 16 orang yang menjawab benar. Good. Berikutnya, soal ke-7. Iya. Ada rumus fungsi ditanya bayangan. Ibu ngasih soalnya yang mudah-mudah saja. Supaya bisa berhitung dengan cepat, tepat. Oke. Bayangan. Yo, mencari bayangan itu sama saja dengan mencari nilai fungsi. Ya. Oke. Hitung mundur, waktu habis. Ada yang belum ngejawab, 4 orang. Mungkin jaringannya. Oke, Safira masih di atas, diikuti Fajli dan Rafandria. Ada 16 yang menjawab benar. Masih ada yang salah beberapa. Kita lihat soal ke-8. Ada fungsi 2X dikurang 3, peta P adalah 5. Berapakah nilai P?
Jadi FP-nya 5. Berapakah nilai P? Tadi juga sudah, beda huruf aja kita. Ya. Nggak usah grogi, dihitung saja dengan cepat dan tepat. Oke, sudah 15 menjawab. Ayo disegerakan, tinggal beberapa detik saja. Oke, waktunya habis. Kita masih ada 2 soal lagi. Pemimpinnya masih Safira, diikuti Ravandria dan Chelsea. 16 orang menjawab dengan benar. Good. Nomor 9. Ada nilai fungsi. Maaf, ada fungsi, ada FA, nilainya sama dengan -1. Nilai A-nya berapa ya? Mirip-mirip, ini sama yang barusan. Cuma beda huruf. Ya. Oke, sedikit lagi. Ya, waktunya hampir habis. 4 orang belum menjawab. Itu pertanyaan nomor 9. Dan sampai saat ini masih, sudah berganti sekarang Ravandria yang memimpin. Soal terakhir. Disimak, dikerjakan dengan teliti. Nah, ini menggunakan persamaan yang terakhir tadi. Wah, harus cepet-cepet ini ngitungnya. Oke. Belum ada yang menjawab, semuanya masih menghitung. 1 orang menjawab, Alia. Safira Syahida menjawab. Iya. Oke, mulai banyak yang menjawab. Semoga bukan nembak ya, tapi ini ngitung gitu. Ibu tahu aja saya nembak, Bu. Semoga ngitung beneran. Oke, waktunya habis. Inilah hasil akhir kita. Dengan nilai tertinggi adalah Ravandria, diikuti Safira dan Alia. Oke, nanti rekap nilainya akan Ibu bagikan di via Walas ya. Terima kasih untuk partisipasinya dalam kuisis live. Belum ya, kita belum pernah ya. Biasanya kuisis kita nggak live. Dikerjakan secara masing-masing, dikasih waktu sama Ibu sampai jam 3 biasanya gitu kan. Oke. Halo, masih bergabung? Masih, Bu. Masih. Oke, alhamdulillah, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita baca Al-Asr dan dan doa penutup majelis bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari bisa ingat, bisa bermanfaat bagi kalian. Ya, baca sama-sama yuk Fajli dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr.
Ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ibu, Birahmatika ya arhamar rahimin. Iya, kenapa, Nak? Malika nggak bisa masuk, jadinya nggak masuk tadi. Kenapa Malika nggak bisa masuk? Nggak Nggak ada yang minta admit sama Ibu. Kalau ada pasti Ibu admit. Tadi Kenapa, dia Nak? nge-chat saya, Bu, Oh. nanya. Terus? Saya bilang live quizzes gitu. Oh iya, aku tadi nggak bisa masuk. Gitu bilangin ya. Gitu. Oh gitu. Ya nanti Ibu kasih link quizisnya sama rekamannya ya. Mungkin Ibu. jaringan. Nggak ada minta masuk soalnya. Kalau minta masuk kan muncul di layar Ibu minta admit ya. Bilangin ya Chelsea, nanti dikasih rekamannya untuk pembelajarannya sama link quizis untuk mencoba biar sama-sama dapat nilai, oke? Ibu. Terima kasih Chelsea. Oke, Ya, sekian. sama-sama, Bu. Sekian dari Ibu. Ya, jangan ragu untuk selalu belajar, jangan malas untuk selalu belajar karena belajar memang tidak membuat kita langsung sukses, namun orang sukses adalah pembelajar sejati. Insya Allah kalian semua menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Dan selalu patuhi 5M 1D, nggak usah keluar rumah dulu kalau tidak ada hal-hal yang memang sangat penting, ya. Selalu patuhi pokoknya protokol kesehatan. Semoga kita bisa segera bertemu di madrasah tercinta dan bisa bertatap muka secara langsung. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan yang ada. Semoga kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya 8B yang hebat. Ya, Ibu N ya. Oke, sehat selalu.